Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan sebuah informasi menarik yang jadi sorotan. Kita jelang live update Top 10 selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Putra kedua almarhum Ustadz Arifin Ilham, Amer Azikra, meninggal dunia pada Senin 29 November dini hari. Sebelum meninggal, Amer Azikra sempat mengalami kritis dan dirawat di ICU. Amer dirawat di Rumah Sakit AMC Sentul City selama 3 hari. Disebutkan bahwa pria kelahiran 21 Desember 2000 ini mengidap sakit infeksi liver. Menurut pengurus Pondok Pesantren Azikra, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ustadz Abdul Syukur, mengatakan kondisi kesehatan Amer menurun dalam seminggu terakhir. Sebelum meninggal, Amer mengalami gagal nafas dan komplikasi paru-paru. Jenazah Amer kemudian dimakamkan di samping makam sang ayah di pesantren dan Masjid Azikra, kawasan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor pada Senin pagi. Meninggalnya Amer tentu menjadi pukulan berat bagi keluarga, terutama sang istri, Nazira Syafa, yang baru dinikahinya pada 10 Juni 2021 lalu. Melalui laman Instagramnya, Nazira mengatakan pesan haru. Ia menyampaikan pesan dengan mengunggah foto dirinya bersama Amer Azikra dengan latar belakang matahari terbenam. Nazira pun bersyukur dan berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan menjadi istri dari Amer Azikra. Penyakitnya Amer infeksi paru sama liver. Dadakan sih semuanya, jadi emang prosesnya sangat cepat dan didiagnosanya itu benar-benar baru ketahuan beberapa hari yang lalu. Sebelumnya memang udah punya riwayat penyakit? Nggak ada. Minggu lalu masih ke Banten, masih bolak-balik ke pantai, masih ini 3 hari lalu juga masih sakit, cuma masih fresh gitu. 5 hari lalu masih muter di kamar. Iya, masih muter-muter di kamar, masih bercanda, masih ini. Makanya kaget, ini benar-benar kaget banget. Karena dadakan. Untuk dari ini makam sendiri kan ini juga masih dengan juga almarhum ayah memang. Insiden penembakan misterius terjadi pada Jumat 26 November di exit tol Bintaro, Jakarta Selatan. Terdapat 2 korban dalam insiden tersebut, 1 diantaranya dinyatakan tewas. Korban meninggal dunia atas nama Poltak Pasaribu. Poltak meninggal seusai mendapat perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara itu, Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Pol Yayo Witarto menuturkan, korban luka lainnya sudah menjalani operasi. Saat ini korban masih dalam pengawasan dokter spesialis. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Aziz Andriansyah menuturkan, kedua korban mengalami luka tembak pada bagian perut. Keduanya sempat dirawat di Rumah Sakit Pelni, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Polri. Menurut Aziz, peristiwa naas itu sempat terekam dalam kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Polisi sudah mengantongi identitas kendaraan yang dipakai pelaku dan mengamankan CCTV. Meski begitu, Aziz tidak menjelaskan lebih rinci terkait rekaman CCTV dan juga identitas pelaku. Jadi saat ini masih dirawat 1 orang ya. Kemarin sudah dilakukan perawatan oleh dokter spesialis bedah digestif ya. Saat ini menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri. Masih terus diobservasi ketat untuk perawatannya. Cukup ya? Apakah lukanya dok? Kenapa? Di bagian apa untuk luka tembaknya? Mohon maaf untuk tentang kondisi luka dan seterusnya mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Yang jelas saat ini yang bersangkutan dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Polri.
Meninggalnya korban Poltak Pasar Ibu membuat pihak keluarga, terutama sang istri Lasti Silitonga, merasa geram. Lasti tampak lemas ketika menunggu jasad suaminya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sehingga harus ditenangkan kerabatnya. Ia pun mendesak polisi untuk segera menangkap pelaku penembakan yang menewaskan suaminya itu. Dapat awal kabarnya dari pihak rumah sakit Pelni bahwa suami saya sudah berada di sana dengan yang itu tadi yang kena tembakan itu. Luka tembak. Saya ke sana, suami saya sudah dirawat. Dan setelah dari sana baru dibawa ke RS Polri ini, Bu, ya? Iya, dari sana dirawat dulu. Setelah sudah ada ketahuan hasil scannya, baru ada pihak Pelni dirujuk ke Polri. Dari Pelni sampai rumah sakit Polri ini, Bu, apakah Bapak dulu sempat sadar atau bagaimana, Bu? Sadar tapi lemah. Berarti belum bisa bicara apa-apa seperti itu. Bicara bisa pelan tapi. Nah, ini kan harapan Ibu nih agar pelakunya harus dapat, Bu, ya. Dan itu yang Ibu minta kepada pihak kepolisian, Bu, ya. Iya, kepolisian. Harus sampai tuntas Harus ketemu, Bu, ya. Dan untuk mungkin ada pesan juga mungkin untuk teman-teman dari Bapak atau bagaimana? Pesannya itu aja. Itu aja, Bu, ya. Sama permintaan saya sebagai istri, kita tolong dicari itu pelakunya sampai dapat. Baik, Bu. Sekali lagi kami turut berduka, Bu, ya. Ya, sahabat WK dan sahabat Tribun Network. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa buka suara soal bentrokan yang melibatkan anggota Kopassus dan Brimob di Timika, Papua pada Sabtu 27 November lalu. Dalam keterangannya pada Senin 29 November, Andika mengatakan bahwa pihaknya akan memproses seluruh oknum anggota TNI yang terlibat bentrokan tersebut. Diketahui prajurit Kopassus yang terlibat tergabung dalam Satgas Nanggala, sedangkan personel Brimob Polri tergabung dalam Satgas Amole. Andika mengungkapkan saat ini Pusat Polisi Militer TNI bersama Pusat Militer TNI AD sedang memproses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana itu. Andika juga memastikan TNI bersama Polri saling berkoordinasi untuk menindaklanjuti kasus ini, sehingga semua oknum TNI dan Polri yang terlibat mendapat tindakan tegas melalui proses hukum yang berlaku. Untuk diketahui saat personel Satgas Amole Kompi 3 yang berada di pos RCTU Rich Camp Mil 72 berjualan rokok. Saat itu personel dari Satgas Nanggala hendak membeli rokok. Lantaran tak terima dengan harga rokok yang diduga terlalu mahal, sejumlah anggota Satgas Nanggala mengeroyok anggota Satgas Amole. Personel yang ada di lokasi lantas melakukan perlawanan untuk menyelamatkan rekan mereka yang terluka. Kelima anggota yang menjadi korban yakni Bribka Risma, Bribka Ramazana, Bribtu Edi, Baraka Heru Baratu Munawir, dan Baratu Julianda. Akibat bentrokan tersebut, 5 anggota polisi dari Satgas Amole terluka dan langsung mendapatkan perawatan medis.
Polisi saat ini sudah menangkap 2 dari 3 pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap pengemudi ojek online atau ojol berinisial RS di Bekasi, Jawa Barat. Para pelaku yakni MAP, FM, dan RN merupakan teman dekat korban. Aksi sadis ini dipicu rasa sakit hati dan dendam pelaku terhadap korban yang disebut telah mencabuli istri pelaku dan melakukan penghinaan. Dalam pengakuannya, para pelaku mengatakan bahwa mereka membuat korban tertidur dengan narkoba. Setelah korban tertidur, barulah mereka menghabisi RS dengan menggunakan golok dan dimutilasi menjadi 10 bagian. Sementara itu, paman RS, Zarul Aulia, menuturkan, sebelum kejadian korban sempat menginap selama seminggu di rumah seorang tersangka. Diungkapkan Zarul, dirinya tak menyangka bahwa teman dekat korban tega melakukan tindakan keji tersebut. Oleh sebab itu, pihak keluarga meminta agar aparat penegak hukum memberikan ganjaran seberat-beratnya. Zarul mengungkapkan dari 2 tersangka yang berhasil diamankan, hanya 1 orang dekat saja yang diketahui menjadi teman dekat almarhum. Adapun saat ini 2 tersangka yang telah ditangkap sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Mereka dijerat pasal 340 atau pasal 338 KUHP. Berdasarkan informasi terbaru, pelaku RN yang membantu kedua pelaku sudah ditangkap. RN ditangkap di kediamannya di Tambun, Bekasi, Jawa Barat pada Senin 29 November. Ingin memberikan informasi pada rekan-rekan sekalian bahwa hari Sabtu kemarin kami artinya Rumah Sakit Bayangkara Pusat dan Rumah Sakit Bayangkara 1 Raden Said Sukanto menerima jenazah kiriman dari Polres Bekasi Kabupaten, di mana jenazah tersebut berupa potongan tubuh. Penyidik Polda Jawa Barat kembali melakukan pemanggilan kepada saksi pembunuhan ibu dan anak Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu pada Senin 29 November. Ada sejumlah saksi yang diperiksa, yakni istri kedua Yosef, Mimin Mintasi, dan juga kedua anaknya. Pemanggilan tersebut pun dibenarkan oleh kuasa hukum Mimin, Fajar Sidik. Namun Fajar masih belum mengetahui tujuan dari Polres Subang memanggil kliennya tersebut. Mimin diminta untuk datang ke Satreskrim Polres Subang. Akan tetapi untuk undangannya langsung dari penyidik Polda Jawa Barat. Seperti diketahui saat ini kasus pembunuhan sadis ini telah ditarik ke Polda Jawa Barat. Meski begitu pemeriksaan tetap dilakukan di Polres Subang, mengingat para saksi berdomisili di wilayah tersebut. Sebelumnya, Mimin sempat diperiksa secara intens oleh kepolisian dalam kasus pembunuhan Tuti Suartini dan Amalia Mustika Ratu. Ia juga menjadi saksi yang menjadi sorotan publik pada kasus pembunuhan yang hingga saat ini masih terus menjadi misteri. Dalam kasus ini, beberapa anggota keluarga Tuti dan Amalia juga diperiksa oleh polisi. Selain Mimin dan Yosef, Yoris dan Danu, keponakan Tuti, juga pernah diperiksa. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol R.D. Acaniago mengatakan, sejauh ini sudah ada 7 saksi yang diperiksa. Ketujuh orang tersebut diperiksa untuk dimintai keterangan tambahan terkait pembunuhan Tuti dan Amalia. Mengenai petunjuk baru, RD mengatakan saat ini penyidik fokus pada keterangan saksi-saksi. Rencana pemeriksaan lanjutan akan dilakukan pada Selasa 30 November. Sebelumnya, polisi meyakini pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut adalah orang dekat. Dugaan itu merujuk pada temuan di lokasi penemuan mayat Amalia dan Tuti di bagasi Toyota Alphard. Saat diselidiki pintu rumah, tidak ada yang rusak, sehingga kemungkinan pelaku memiliki akses masuk ke rumah korban. Undangan itu dari pihak
Polres Subang, namun hari ini undangan itu dari Diskrim Polda Jabar. Tujuan kepada siapa aja Bang yang hari ini? Sekarang Bu Mimin sama kedua anaknya. Kedua anaknya ya. Tadi Arigi sama Abi. sempat ada yang baru Bang saksinya, tahu nggak Bang? Ya, temannya Arigi. Temannya Arigi. Yang dua lagi tadi saksi itu adalah temannya Arigi. Jadi berapa jumlah saksi sekarang yang diperiksa? Sementara 5. Pak Yosep, anaknya Bu Mimin? Bu Mimin? Maaf, Bu Mimin ya. Bu Mimin, kedua anaknya sama teman dari anak. Agenda pemeriksaan sendiri udah ada informasi belum Bang? Sementara belum. Nanti kalau sudah selesai baru kita kabari ya. Jadi bagi Bu Mimin ini pemeriksaan ke-12 ya? Ke-12. Untuk Bu Mimin ke-12, yang kedua anaknya dengan temannya Arigi. Bahkan sudah lama gak terdengar kabar Bu Mimin Bang. Kondisinya siap gak Bang untuk menjalani pemeriksaan lagi Bang sekarang? Sangat siap. Sangat kooperatif insya Allah ya. Kalau untuk klien. Pemerintah memutuskan untuk memperketat kedatangan pelaku perjalanan ke luar negeri, dari luar negeri maksud kami, menyusul ditemukannya varian baru COVID-19 bernama Omicron. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa kebijakan pemerintah ini diambil setelah mendapat masukan dari para ahli epidemiologi. Sejauh ini sudah ada 13 negara yang telah mengkonfirmasi adanya varian yang telah ditetapkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO sebagai varian of concern ini. Melihat distribusi negara-negara tersebut, Luhut menyebut tidak menutup kemungkinan bahwa varian ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Terkait hal tersebut, pemerintah memutuskan untuk melakukan pelarangan masuk bagi WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke 11 negara. Ke-11 negara itu yaitu Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Nantinya, WNI yang memiliki riwayat perjalanan dari 11 negara tersebut diizinkan masuk ke Indonesia dan akan dikarantina selama 14 hari. Sedangkan bagi WNI dan warga negara asing yang datang dari negara-negara selain yang masuk di dalam daftar tersebut akan dikarantina selama 7 hari. Aturan tersebut akan diberlakukan mulai Senin 29 November. Selain pengetatan pintu masuk, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan pelaksanaan genome sequencing, terutama untuk kasus-kasus positif dengan riwayat perjalanan dari luar negeri. Luhut menegaskan kebijakan pemerintah ini diambil setelah mendapat masukan dari para ahli yang dari waktu ke waktu menjadi mitra pemerintah dalam membuat keputusan terkait penanganan COVID-19 di tanah air. Nah, mencermati mutasi tersebut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron B11529. Saya ulangi, B11529.
Sampai dengan hari ini, ada 13 negara sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron ini di negara mereka, dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Varian Omicron ini sudah ditemukan diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Nah, untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada hari ini pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Saya ulangi, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang. Hingga kini Kabag Ops di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karoskali masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dermawan dirawat intensif seusai menjadi korban pengeroyokan oleh massa demo Ormas di depan gedung DPR RI pada Kamis 25 November lalu. Menurut Kabid Perawatan Medik dan Perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Kombes Pol Yayo Witarto, saat ini kondisi perwira menengah polisi itu berangsur membaik. Yayo mengatakan apabila kondisinya menunjukkan peningkatan yang RI. Detik-detik peristiwa ini juga sempat terekam dalam video amatir yang beredar di media sosial. Polisi sudah menangkap dan menetapkan tersangka pada 16 orang anggota Ormas yang kedapatan membawa senjata tajam. Awan Karoskali itu bagaimana kondisinya sekarang, Pak? Jadi bisa saya sampaikan kondisi Pak AKP Dermawan setelah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh beberapa dokter spesialis dan setelah mendapatkan perawatan beberapa hari di Rumah Sakit Polri, saat ini kondisinya beliau membaik. Ya. Mungkin dalam beberapa hari lagi ya, kalau terus kondisinya baik, beliau bisa rawat jalan. Untuk lukanya sekarang udah nggak ada yang serius, tapi Kenapa? di bagian kepalanya sudah mulai. Ya, sudah ada perbaikan, ya. Sudah mulai recovery, jadi komunikasi sudah baik, semuanya relatif baik. Mudah-mudahan kita doakan secepatnya beliau bisa kembali. Pak, kemarin disampaikan bahwa ada riwayat masalah buang air kecil. Apakah sekarang kondisi sudah membaik atau bagaimana? Oh iya, waktu awal masuk beliau kan ada keluhan di saat buang air kecilnya. Saat ini sudah baik, tidak ada masalah. Sebuah mobil Honda Brio tercebur di rawa-rawa yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan pada Minggu 28 November. Akibat kejadian ini, sebanyak 3 orang penumpang dilaporkan tewas. Korban yakni Rit Shanah, berumur 53 tahun, pengemudi, Muhammad Danish Kenzia Diatna, berusia 4 tahun, dan Aida Dwi Cahyani, berusia 38 tahun. Para korban tak sempat menyelamatkan diri karena terjebak air yang masuk ke dalam kabin. Kasat Lantas Polres Tanah Laut AKP Taufik Kurahman memastikan bahwa mobil tersebut mengalami kecelakaan tunggal. Saat proses evakuasi, mobil dalam kondisi terbalik. Taufik menjelaskan mobil tenggelam dalam rawa sedalam 2 meter. Proses evakuasi dilakukan oleh aparat dibantu warga setempat.
Mobil tersebut diketahui melaju dari arah Banjarmasin menuju Pelaihari. Kondisi cuaca kali itu hujan deras. Hal tersebut membuat mobil hilang kendali dan sempat menabrak penanda jarak hingga terjun ke rawa. Adapun ketiga korban merupakan keluarga dari staf ahli Bupati Tanah Laut. Ketiga korban kini sudah berada di rumah duka dan dimakamkan oleh pihak keluarga. Saat berupaya mengarah ke atas bukit selama sepekan lebih, warga desa Sunu, Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, akhirnya dapat membawa patung Jokowi ke puncak bukit pada Jumat 26 November. Patung mulai diarak pada pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Patung Jokowi setinggi 3,5 meter dan berat 700 kg itu diarak oleh ratusan warga, mulai dari yang muda hingga tua, laki-laki dan juga wanita. Sebelumnya, para warga sempat terkendala dengan medan Bukit Sunu yang curam dan juga kondisi cuaca. Hal ini membuat arak-arakan patung terhenti di tengah bukit yang berjarak 400 meter dari puncak. Diketahui Bukit Sunu memiliki ketinggian 1074 meter di atas permukaan laut. Patung Jokowi berpakaian busana adat Amanatun ini mulai diarak pada Rabu 10 November atau saat Hari Pahlawan. Kepala Seksi Promosi Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten TTS, L. Jungkambani, mengatakan setelah tiba di puncak, patung tersebut tak langsung diletakkan di tempat duduknya. Proses mendirikan patung dan waktu pelaksanaannya masih akan dibahas terlebih dahulu antara masyarakat serta tokoh adat dan juga pemerintah setempat. Menurutnya, rencananya patung itu akan diletakkan pada Desember mendatang. Prosesnya akan melibatkan aparat dari TNI dan Polri, melalui Koramil dan Polsek setempat. L mengatakan pembuatan patung Jokowi dan rencana diletakkan di puncak Bukit Sunu merupakan keinginan masyarakat desa Sunu. Pemerintah daerah, TNI dan Polri hanya memfasilitasi dan mendukung saja. Selain mendirikan patung Jokowi, akan dibangun juga fasilitas penunjang di jalur menuju puncak, seperti pembuatan beberapa lopo atau tempat istirahat, tempat sampah, dan juga toilet.
Menteri BUMN Erick Thohir baru saja diangkat sebagai anggota kehormatan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser. Sebelum menjalani pemberhentian sebagai anggota Banser, Erick Thohir bahkan sempat mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar atau Diklatsar di Sekolah Citra Alam Jagakarsa, Jakarta Selatan. Momen ini diketahui dari unggahannya di akun Instagram resminya pada Minggu 28 November. Dalam video yang diunggahnya, tampak Erick Thohir berjalan jongkok seperti peserta Diklatsar yang lain. Tidak hanya itu, Erick bahkan sampai merayap di bawah rintangan hingga meneriakkan yel-yel. Dalam anugerahannya tersebut, Erick dilantik oleh Kepala Satuan Koordinasi Nasional atau Kasat Kornas Barisan Ansor Serbaguna, Hasan Basri Sagala. Hasan menambahkan, ikutnya Erick dalam kegiatan JP Ansor ini bukan ingin mencari pamor, melainkan kesungguhan untuk menjadi kader Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh Wasekjen GP Ansor Bidang Ekonomi, Adin Juharudin, Ketua PW GP Ansor DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki, dan Kasat Korwil DKI Jakarta, Abdul Mufid. Diketahui peserta kegiatan pemberhentian dilaksanakan sebanyak 90 orang peserta yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, terkait penghargaan ini, Erick Thohir menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar NU, khususnya Ansor dan Banser, karena telah memberikan kesempatan kepada dirinya bergabung menjadi keluarga besar Nahdliyin. Erick menuturkan dirinya kerap berdiskusi dengan keluarga besar Banser dalam rangka meningkatkan dan menjaga NKRI. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update Top 10. Jangan lupa untuk perbarui informasi Anda di kanal YouTube Tribun News. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!